sakit. Tidak ada, artinya alhamdulillah, akhirnya apa yang menjadi prasyarat kita untuk bisa bertemu di dalam itu dipenuhi 100%. Pada lembaga legislatif kepada seluruh elemen lain bahwa di negeri ini ada petani. Akan hasil pertemuan rapat dengar pendapat umum Konsorsium Pembaruan Agraria bersama serikat-serikat tani, serikat nelayan, termasuk dengan kawan-kawan jaringan mewakili Gebrak, Kasbi, KPBI dan semuanya, termasuk gerakan mahasiswa, Sempro, SMI dan rekan-rekan yang tergabung di jaringan Gebrak. Jadi alhamdulillah, akhirnya apa yang menjadi prasyarat kita untuk bisa bertemu di dalam itu dipenuhi 100%. 100% dalam artian pertama, kami hanya ingin bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR. Dan tadi kita diterima oleh 3 wakil ketua DPR. Ada Pak Dasko, Bapak Saan Mustafa, dan Pak Cucun. Ketiganya adalah wakil ketua DPR RI. Kemudian sebagai salah satu syarat lainnya untuk kita bersedia masuk ke dalam adalah pimpinan DPR memastikan seluruh menteri yang harus bertanggung jawab terhadap macetnya, lambatnya, tidak dijalankannya reforma agraria sejati dipanggil. Jadi tadi seluruh menteri, pimpinan lembaga yang kita tuntut untuk dihadirkan dan tidak diwakilkan tadi hadir. Menteri Agraria Tata Ruang tadi hadir, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, kemudian juga PLT Menteri BUMN juga dihadirkan karena urusan-urusan kita berkaitan dengan konflik-konflik PTPN dan perhutani. Kemudian Kepala Kantor Staf Presiden juga didatangkan. Kemudian ada Menteri Pariwisata, meskipun ini agak kaget ya, tapi kita lihat hikmahnya bahwa ada juga konflik-konflik agraria, perampasan-perampasan tanah karena proyek-proyek strategis nasional yang bernama pariwisata premium, seperti perampasan tanah di Labuan Bajo, Pulau Komodo, kemudian di Danau Toba. Itu adalah proyek-proyek pariwisata premium yang juga merampas masyarakat tanah, masyarakat adat dan petani. Jadi tetap terkoneksi atau relevan untuk dihadirkan. Kemudian tadi juga yang hadir siapa lagi ya? Saya lupa. Menteri, saking banyaknya tadi menteri yang hadir. Oh iya, selain juga ada Komisi 4, Ibu Titi Prabowo hadir juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya bersama Kang Agus, bersama Kang Yudi dari Dewan Nasional, kemudian perwakilan pimpinan-pimpinan organisasi tani, organisasi nelayan, ada SNI nih, saya tadi lupa menyebut Serikat Nelayan Indonesia, kemudian juga ada perwakilan dari teman-teman Gebrak diwakili oleh Kasbi. Kami hadir sekitar 100 orang, jadi memang kami juga negosiasi, kami nggak mau cuma 10, 20, 30 orang, tapi setidaknya minimal 100 orang boleh masuk. Kenapa? Karena bagi petani itu hal yang paling berharga, masuk ke rumah rakyat, masuk ke gedung Senayan yang temboknya sangat tinggi, tapi akhirnya tadi perwakilan petani dari seluruh kabupaten di Jawa Barat dan Banten bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu sekalian, pertama kami sudah menyampaikan 24, kurang lebih 24 masalah struktural agraria dan 9 usulan perbaikan, tuntutan perbaikan yang harus dilakukan supaya tidak ada lagi
alasan-alasan teknokratis, alasan-alasan kebijakan, alasan-alasan kelembagaan, kenapa konflik agraria tidak kunjung diselesaikan, kenapa reforma agraria, redistribusi tanah kepada rakyat tidak kunjung dilakukan, termasuk pemulihan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Jadi semua yang kami aspirasikan sudah disampaikan. Yang pertama, ini adalah salah satu kabar baik, tetapi juga tentu tidak boleh membuat kita terlena, harus terus-menerus diawasi. Tuntutan kita untuk mendesakan dibentuknya lembaga khusus untuk menjalankan reforma agraria yang langsung dipimpin oleh Presiden dan di mana langsung bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu Badan Pelaksana Reforma Agraria, sudah disetujui oleh pimpinan DPR di depan seluruh menteri dan pimpinan lembaga terkait. Itu yang pertama. Kemudian kami juga meminta tidak hanya badan khusus di kementerian atau kabinet merah putihnya Prabowo, tapi juga kami minta agar DPR ini berfungsi untuk mengontrol, mengecek progres kinerja dari seluruh menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk membentuk Pansus penyelesaian konflik agraria dan Pansus reforma agraria yang bersifat lintas komisi tentu, karena kalau hanya komisi 2, hanya komisi 4 tidak akan nyambung dengan agenda RA yang membutuhkan dukungan dari banyak lintas komisi. Dan tadi pimpinan DPR di depan seluruh menteri, kepala lembaga yang hadir menyetujui dibentuknya Pansus penyelesaian konflik agraria yang akan juga bertugas memonitoring dan mengawasi kinerja menteri-menteri terkait dalam menjalankan reforma agraria, termasuk mengawasi dari nanti Badan Pelaksana Reforma Agraria ketika sudah dibentuk. Kemudian tadi juga ada banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan tanah-tanah kita, lokasi-lokasi prioritas reforma agraria, kampung-kampung, desa-desa, wilayah-wilayah reclaiming yang diperjuangkan itu tidak pernah juga terregistrasi atau terdaftar. Jadi salah satu tambahannya adalah bagaimana memastikan kebijakan satu peta itu tidak hanya mengkonsolidasikan peta-peta tematik yang ada di kementerian lembaga, tetapi juga memastikan peta-peta rakyat yang sudah kita buat itu direkognisi di dalam kebijakan satu peta. Jadi tidak boleh ada lagi alasan bahwa tumpang tindih konsesi tambang, tumpang tindih sawit, tumpang tindih perkebunan, HGU, BUMN dan seterusnya itu tidak melihat bahwa di situ ada rakyat, tidak melihat di situ ada lokasi-lokasi prioritas RA yang selama ini diperjuangkan. Jadi kalaupun ada kebijakan satu peta, maka disetujui bahwa rakyat juga harus direkognisi, karena kita serikat-serikat tani, serikat-serikat nelayan dan masyarakat adat melakukan pemetaan secara partisipatif. Jadi kurang lebih itulah 3 poin keputusan yang dihasilkan dari pertemuan tadi. Tentu ada banyak tuntutan, tetapi setidaknya itu adalah pintu masuk. Ada kelembagaan yang bersifat otoritatif, bersifat ad hoc, ada jangka waktunya kapan masalah-masalah struktural ini akan dituntaskan, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan lagi di kementerian-kementerian terkait yang akan saling tunjuk hidung. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian hasil dari pertemuan kami di dalam, dan akan ada tindak lanjut bagaimana memastikan agenda-agenda itu bisa kita jalankan dan bisa kita dorong, kita desakan. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, nanti juga akan ditambahkan oleh Kang Agus Tiana. Bagaimana kita ikut mengawal proses ini? Setuju tidak? Kita pastikan, kita tandai mana menteri-menteri yang tidak patuh pada keputusan peringatan Hari Tani Nasional yang baru saja dilakukan di dalam. Siap mengawasi? Siap mengecek? Siap menandai?
Jadi kalau tadi ada menteri-menteri yang disebut tidak melakukan itu, atau bahkan pimpinan-pimpinan DPR tidak amanah, maka kita pastikan kita akan terus mengawal, betul tidak? Kemudian kita juga mengharapkan dukungan dari gerakan rakyat lainnya, teman-teman buruh, Gebrak yang selalu setia bersama kami. Terima kasih juga kepada Greenpeace yang sudah membantu kami. Ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ada kawan-kawan gerakan mahasiswa, ada dari teman-teman IPB, Sempro, SMI, dan semua. Hidup mencari, hidup nelayan, hidup masyarakat adat, hidup buruh, hidup aktivis gerakan mahasiswa, hidup rakyat miskin kota. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, apa yang kita kehendaki hari ini, tadi kalau yang disampaikan Bu Dewi itu adalah hanya teknis, tapi makna substansinya adalah bahwa Hari Tani Nasional kita adakan untuk mengingatkan kepada pemerintah, kepada lembaga legislatif, kepada seluruh elemen lain, bahwa di negeri ini ada petani, ada buruh yang miskin, ada nelayan yang telantar, dan ada masyarakat adat yang tidak diakui haknya. Poin pertama itu diakui, maknanya, indikatornya minimal kumpul semua. Keberhasilan yang kedua adalah kita berhasil bukan karena kekuatan kita mendesak, bukan kekuatan kita memaksa dari sebuah nafsu dan keinginan, tapi menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran kebijakan politik agraria yang mana selama ini dianggap keliru, keluar dari tujuan dan prinsip-prinsip konstitusi, tujuan prinsip-prinsip ideologi, dan keluar dari prinsip-prinsip teologi, di mana tanah negara yang setelah negara ini merdeka harusnya merubah sistem pengakuan tanah negara, common clearing, artinya tanah negara milik pemerintah. Itu kita kemukakan salah total, karena yang punya tanah negara adalah rakyat dan peruntukannya untuk rakyat sebagaimana pasal 33, dan penyampaian substansi ini diakui keberadaannya. Oleh karena itu yang hadir kali ini berjuang adalah Anda tidak berjuang untuk nafsu diri Anda sendiri, Anda tidak berjuang untuk kepentingan Anda sendiri, tapi kita berjuang untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan bangsa negara dan demi kebaikan masa depan bangsa, serta menjaga kelestarian kebebasan lingkungan yang seimbang, adil, cukup, dan lestari. Poin yang ketiga, substansinya, bahwa tanah-tanah negara yang pihak pemerintah ini nggak jelas. Ada di Jawa 2.100.000 hektar tanah diakui perhutani. Kata sekjen dengan saya, tidak ada satu helai pun izin yang membenarkan tanah itu perhutani. Kalaupun ada, penjarakan si Agustiana kalau memang bukti ada perhutani. Dan ini diakui, betul kan, Bu Sekjen? Kedua, bahwa tanah negara yang dikelola oleh PT PN dan perkebunan bukan hak milik mutlak yang seumur-umur menjadi hak dia di luar kewenangan negara, pemerintah. Dan dia menyadari juga, cuma tidak hanya keberaniannya, ya, HGU udah habis, terlantar, dijual belikan oleh dia, lalu tidak ada yang kontrol. Nah yang ketiga, ini pemerintahan ngaco,
di dalam pengaturan agraria yang kita kemukakan. Tanah AGU di Pangandaran habis dijual ke jadi perusahaan AGB. Di Bandung Barat XRK dirubah jadi perumahan. Di Kerawang tanah tambak, lain tambak udang, tambak nila, tambak bandeng, yang gak ada hutannya diaku perhutannya. Ada swasta di Cianjur dianggap seorang pemerintah, lalu dibikin kebang tanah, itu aneh-aneh. Lalu BPN suka hati kawas Dungablek dia menang beli tanah di Gusti Allah. Kami kemukakan itu keliru. Nah, tadi yang disebut oleh Bu Sekjen Dewan Nasional itu, kalau kita berdebat kekeliruan tadi sulit. Karena orang ngomong 2 kali 2 3 dan dia udah yakin. Kalau kita ngomong 4 orang sudah yakin, sulit. Maka harus ada sasaran antara, yaitu Dewan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang melibatkan kita, melibatkan serikat petani, serikat nelayan, masyarakat adat, buruh juga adalah subjek legitimum. Jangan pikir Anda di kota di sini tidak punya hak atas tanah. Kalau tanah di Kelapa Gading, tanah negara tidak diberikan kepada perumahan. Jadi terhadap 24 masalah struktural agraria, kita merumuskan 9 tuntutan perbaikan. Ini penting karena tidak hanya soal Badan Pelaksana Reforma Agraria dan Pansus di DPR, tetapi ada 9 tuntutan yang kami sampaikan. Yang pertama, Presiden dan DPR segera menjalankan reforma agraria dengan pekerjaan utama redistribusi tanah kepada rakyat, penyelesaian konflik agraria, dan pengembangan ekonomi sosial rakyat di kawasan produksi mereka sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tidak menjalankan, menyesatkan dan menghambat reforma agraria. Dan DPR segera membentuk pansus untuk memonitor progres pelaksanaan reforma agraria. Tuntutan perbaikan kedua, Presiden segera mempercepat penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah setidaknya pada 1,76 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria, menertibkan dan mendistribusikan 7,3 juta hektar tanah terlantar serta 26,8 juta hektar tanah yang dimonopoli konglomerat, termasuk tanah masyarakat yang diklaim PPPN, Perhutani, Inhutani, klaim kawasan hutan negara pada 25.000 desa, pada petani, buruh tani, nelayan, perempuan, serta pemulihan hak masyarakat adat. Selanjutnya pemerintah harus menetapkan batas maksimum penguasaan tanah oleh badan-badan usaha swasta. Yang ketiga, Presiden segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden demi mewujudkan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 TAP MPR 9/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan Undang-Undang Pokok Agraria. Perbaikan keempat, DPR dan Presiden bersama-sama gerakan masyarakat sipil segera menyusun dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Reforma Agraria sebagai panduan nasional pelaksanaan reforma agraria, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang melegalkan perampasan tanah dan liberalisasi pangan, dan mengembalikan arah ekonomi politik hukum agraria kita secara nasional kepada mandat pasal 33 Konstitusi. Perbaikan kelima, Presiden segera memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, sekaligus menjamin pemenuhan hak atas tanah bagi perempuan. Perbaikan keenam, Presiden segera memerintahkan Polri dan TNI untuk menghentikan represivitas di wilayah konflik agraria, membebaskan petani,
masyarakat adat, perempuan, aktivis, dan mahasiswa yang hingga hari ini masih dikriminalisasi, sekaligus menarik TNI Polri dalam program pangan nasional dan mengembalikan pembangunan pertanian pangan, peternakan, pertambakan kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat. Perbaikan ketujuh, Presiden segera membekukan Badan Bank Tanah, menghentikan penerbitan izin dan hak konsesi moratorium perkebunan, kehutanan, tambang, HGU, hak pengelolaan, hak guna bangunan, hutan tanaman industri, izin lokasi, dan izin tambang. Proses pengadaan tanah bagi PSN, kawasan ekonomi khusus, bank tanah, food estate, dan pariwisata premium, serta ibu kota negara. Ya. Perbaikan ke-8, ini tinggal satu lagi nih. Perbaikan ke-8, Presiden dan DPR RI memprioritaskan APBN dan APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pembangunan infrastruktur, teknologi permodalan pertanian, subsidi pupuk, subsidi solar, benih, dan badan usaha milik petani, nelayan, masyarakat adat dalam kerangka reforma agraria dan pembangunan pedesaan. Perbaikan ke-9, Presiden harus mendukung dan membangun industrialisasi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambakan yang dimiliki secara gotong royong oleh petani, nelayan dalam model ekonomi kerakyatan berbasis reforma agraria demi mempercepat pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, dan terjadinya transformasi sosial di pedesaan. Demikian pernyataan sikap dan 9 perbaikan ke depan kami sampaikan dan akan kita terus awasi dan tagih pelaksanaannya kepada DPR RI dan Presiden serta seluruh menteri yang hadir pada hari ini.